Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan muda sekalian yang penuh dengan semangat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Krisdiana Bunga Jelita, bisa dipanggil Bunga. Rekan-rekan muda sekalian, silahkan Anda cermati dan Anda perhatikan kedua gambar yang telah ditampilkan. Dalam benak Anda, apa hal-hal yang terlintas setelah Anda memperhatikan kedua gambar tersebut? Apakah Anda pernah melakukan perbuatan atau tindakan dari kedua gambar tersebut? Apakah Anda pernah melihat teman atau orang lain melakukan kegiatan dari kedua gambar tersebut? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan muda yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan dan juga idenya. Pada gambar pertama, memperlihatkan seorang siswa yang tengah mencontek pekerjaan siswa lain pada saat jam ujian berlangsung. Pada gambar kedua, memperlihatkan perbuatan atau tindakan menyalin pekerjaan atau hasil karya orang lain atau yang kita sebut sebagai tindakan plagiat atau plagiarisme. Dari kedua gambar tersebut termasuk tindakan yang tidak benar dan tidak jujur. Siswa tentunya tidak diperkenankan untuk mencontoh dari tindakan tersebut, karena tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sebaiknya, siswa maupun mahasiswa mampu menerapkan nilai kebenaran dan juga nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan materi terkait dengan mencintai kebenaran dalam pendidikan. Universitas Sanata Dharma memiliki nilai-nilai dasar yang dihidupi oleh anggota universitas, baik mahasiswa, dosen, maupun karyawan, di mana dalam nilai-nilai dasar Universitas Sanata Dharma terdapat nilai mencintai kebenaran. Selain nilai mencintai kebenaran, terdapat nilai memperjuangkan keadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Lalu, apa yang disebut dengan mencintai kebenaran? Kebenaran sendiri dalam KBBI daring bermakna keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kelurusan hati, dan juga kejujuran. Kebenaran berasal dari kata dasar benar yang bermakna sesuatu sebagaimana adanya atau seharusnya. Sedangkan kebenaran bermakna keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, kata mencintai berasal dari kata dasar cinta yang berarti menaruh kasih sayang kepada sesuatu hal. Dapat kita simpulkan bahwa mencintai kebenaran merupakan perbuatan menyukai atau terpikat terhadap sesuatu yang sebagaimana adanya, yang seharusnya adanya. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui ciri orang yang mencintai kebenaran? Caranya sangat sederhana. Lihatlah reaksinya ketika orang melakukan atau menerangkan kesalahannya, menunjukkan kesalahannya. Apakah dia akan senang dan berterima kasih, atau malah merasa marah karena kesalahannya diungkap? Terdapat nilai-nilai karakter cerdas, benar, dan jujur yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkata apa adanya. Berkata sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, berbuat atas dasar kebenaran. Yang ketiga, membela kebenaran. Yang keempat, bertanggung jawab.
Yang kelima, memenuhi kewajiban dan menerima hak. Yang keenam, lapang dada. Dan yang terakhir, memegang janji. Lalu, bagaimana cara atau langkah-langkah supaya kita dapat sampai pada titik mencintai kebenaran? Terdapat 4 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat mengetahui secara sadar apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, kita dapat mengetahui secara sadar apa yang sedang diucapkan dan dikatakan. Yang ketiga, kita dapat mengetahui hakikat dari suatu benda yang sedang dilihat dan juga dirasakan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan juga tenaga. Nilai kejujuran dan juga nilai kebenaran dapat dikembangkan dan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pribadi sosial, lingkungan keluarga, maupun juga lingkungan sosial masyarakat. Nilai kebenaran dan juga nilai kejujuran dapat ditanamkan sejak dini dan dapat dibentuk melalui pendidikan. Terdapat beberapa program pendidikan yang dapat membantu sekolah dalam mengembangkan nilai kejujuran dan nilai kebenaran yang ada dalam diri siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kantin kejujuran. Program kantin kejujuran dapat melatih siswa ketika siswa membeli makanan tetapi tidak ada penjaganya. Program ini dapat melatih siswa untuk terbiasa berbuat jujur. Yang kedua, pemberian soal ujian dapat berjumlah sedikit dan dapat diberikan kepada siswa dengan berbeda-beda. Baik siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki soal yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam kelas. Yang ketiga, menyeimbangkan aspek hukuman dan juga penghargaan. Guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa atau sekedar memberikan ucapan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh siswa. Yang keempat, proses penilaian bukan hanya dari ujian saja, melainkan bagaimana siswa dapat mendapatkan jawaban soal itu. Dengan memperhatikan proses siswa belajar maka sebenarnya siswa dapat dididik untuk mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil dari proses belajar. Hal ini penting dan perlu dilakukan khususnya pada pendidikan karakter. Evaluasi hasil dari proses belajar siswa dapat dilakukan secara intensif dan juga berkala. Siswa yang telah memperoleh hasil belajar yang kurang maksimal, tetapi merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri, dapat dicari penyebabnya. Guru dapat mengambil tindakan sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa. Baik, saya akan menyimpulkan presentasi materi yang telah saya paparkan. Mencintai kebenaran merupakan suatu perbuatan di mana seseorang mencintai atau menyukai atau terpikat terhadap sesuatu sesuai apa adanya. Nilai kebenaran dan juga kejujuran dapat dipraktikkan di dalam lingkungan sendiri, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan sosial masyarakat. Nilai kejujuran dan juga nilai kebenaran tersebut dapat dipupuk sedini mungkin dan dapat dikembangkan dan juga dibentuk melalui pendidikan. Untuk mencapai tingkat kejujuran dan tingkat kebenaran, sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang memiliki peran penting setelah keluarga. Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui teknik pembiasaan pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan pada presentasi pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga
rekan-rekan muda sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam memaparkan materi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan juga perbuatan saya yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan muda. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan kembangkan diri.